Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam room meeting ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wan Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabiin tabiatnya, serta kepada kita semua yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Yad Suryadi selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam, serta Ibu Yupi yang saya hormati selaku asisten dosen mata kuliah Filsafat Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ipan Muhammad, yang kedua Dian Anissa, yang ketiga Osa Hopipah. Materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi. Baik, langsung saja kita masuk atau kita buka presentasi kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dian Anissa. Al-Farabi. Nama aslinya adalah Abu Nasr Muhammad bin Lakan Ibnu Uzalak. Al-Farabi ini lahir di kota Wesi tahun 259 Hijriah atau 872. Selisih 1 tahun setelah wafatnya filosof muslim pertama yaitu Al-Kindi. Ayahnya Al-Farabi menikah dengan wanita Turki, kemudian ia menjadi tentara di Turki. Atas dasar itulah mengapa Al-Farabi dinasabkan sebagai keturunan Turki. Karir pemikiran filsafatnya Al-Farabi dalam menjabatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika atau mantek, dalam filsafat sangatlah gemilang, sehingga gelar sebagai guru kedua Al-Mu'allim Sani ini diberikan kepada Al-Farabi. Al-Farabi juga diriwayatkan telah belajar ilmu logika di Baghdad dari para sarjana Kristen Yuhanna ibnu Hailan dan Abu Bishr Mata. Al-Farabi juga dalam proses perkembangannya tercatat sebagai guru Yahya ibnu Adi pada tahun 974 Masehi. Seorang penerjemah Kristen historian sebagai tokoh logika Ibnu al-Soraj, karir pendidikannya cukup panjang, hingga pada tahun 330 atau 941 Masehi. Al-Farabi meninggalkan Baghdad menuju Aleppo, kemudian ke Kairo dan menghembuskan nafas terakhirnya di Baghdad pada bulan Rajab tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian kedua yang berjudul karya-karya Al-Farabi. Al-Farabi merupakan filsuf yang produktif dalam melahirkan berbagai karya tulis, baik berupa buku maupun berupa tulisan esai pendek dan makalah. Di antara karyanya adalah Al-Grad, Ma'bada Al-Tabiyah, Al-Jamu'u Baina Rayai Al-Hakimain. Karya ini menurut beberapa sumber berisi tentang kemampuan Al-Farabi mengulas dan mempertemukan pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles. Karya penting lainnya adalah Risalah Al-Isbat Al-Mufaraqat, At-Taliqat Al-Jamu'u Baina Rayu Al-Hakimain, Kitab Al-Siyasat Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Musiko Al-Kabir, Risalah Tahsil Al-Sa'adah, Uyun Al-Masail, Al-Madinah Al-Fadilah, Ara Al-Madinah Al-Fadilah. Adapun Al-Isna Al-Ulum konon merupakan karya terakhir sebelum ia wafat. Bukti bahwa Al-Farabi sebagai filsuf yang mendalami filsafat Aristoteles adalah konon pada saat Ibnu Sina tidak memahami isi makalah Fi Agrad Al-Hakim Fi Kulli Makalah Al-Marsum Bil Bi Al-Huruf karya Aristoteles, dan ia membacanya berulang kali hingga 40 kali. Akhirnya berlabuh pada karya Al-Farabi yang berjudul Tahqiq Garad Aristotelis Fi Kitab Ma'bada Al-Tabiyah, kemudian tersingkap tabir gelap
isi pemikiran karya Aristoteles tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi. Nah, pemikiran filsafat Al-Farabi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada filsafat emanasi. Salah satu filsafat Al-Farabi tentang teori emanasi yang didapatnya dari teori Plotinus, yaitu teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dan zat yang wajib wujud atau zat yang mesti adanya Tuhan. Nah, teori emanasi ini juga disebut dengan nama teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Ia berpendirian bahwa seluruh yang ada atau maujud tidak terlepas dari keadaan wajib wujud atau mungkin wujud. Yang mungkin wujud lahir karena ada sebab, sedangkan yang wajib wujud ada dengan tidak bersebab. Ia memiliki zat yang agung dan sempurna. Ia memiliki kesanggupan dalam keseluruhan sejak azali. Atau apabila terdapat suatu zat yang keduanya sesudah zat yang pertama, maka zat yang kedua ini adalah sinar yang keluar dari yang pertama. Dari yang esa adalah diam sebagaimana keluarnya sinar yang berkilauan dari matahari, sedangkan matahari ini diam selama yang pertama ini ada. Maka semua makhluk terjadi dari zatnya timbullah suatu hakikat yang bertolak keluar. Hakikat ini sama seperti prom atau surat sesuatu, di mana sesuatu ini keluar darinya. Oleh sebab itu, filsafat Al-Farabi ini mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu Tuhan bersifat maha satu tidak berubah, jauh dari materi. Ya, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Kalau demikian, hakikat Tuhan sebagaimana terjadi dalam materi yang banyak ini dari yang satu. Menurut Al-Farabi, alam ini terjadi dengan cara emanasi. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya segala urusannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadi. Quran surat Yasin ayat 82. Al-Farabi ini juga berpendapat Tuhan sebagai akal, berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul suatu maujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama atau al-wujudul awal, dan berapa dengan pemikirannya itu tumbuh atau timbul wujud kedua yang juga mempunyai substansi yang ia disebut akal pertama yang tidak bersifat materi, sedangkan wujud kedua berpikir tentang wujud pertama, dan dari pemikiran inilah timbul wujud ketiga atau wujudul salis disebut akal kedua. Yang kedua yaitu ada filsafat metafisika. Dapat dipungkiri bahwa setiap makhluk atau setiap muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaannya paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya, Tuhan yang Maha Tunggal secara detail tidak pernah terlepas atau pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Dikarenakan kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosof Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawabnya secara rinci dan logis serta sistematis. Dari filsafat menyoal penciptaan terdapat dua pendapat tentang penciptaan. Menurut pandangan para filsuf Yunani, umumnya menyatakan bahwa alam semesta dengan segala pernak-perniknya yang ada ini tidak diciptakan dari bahan tertentu bentuknya, melainkan dari ketiadaan. Nah, Tuhan menyelenggarakan penciptaan dengan tidak memakai bahan apapun, melainkan dari ketiadaan. Dengan hal ini berarti
Alam semesta adalah suatu kreasio dari pihak Tuhan, sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa alam ini diciptakan dari materi awal atau al-hayyula yang bersifat abadi. Alam ini tidak diciptakan dari tiada, melainkan ada sejak Tuhan ada. Mustahil Tuhan ada namun tanpa ciptaan. Meski secara prioritas waktu berdekatan, namun Tuhan harus dipandang sebagai penciptanya. Yang ketiga yaitu mengenai ketuhanan. Al-Farabi dalam membahas mengenai ketuhanan mengkolaborasikan antara filsafat Aristoteles dengan Neoplatonisme, yaitu al-mawjud al-awal atau wujud pertama sebagai sebab pertama untuk segala sesuatu yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam ajaran syariat Islam. Dalam membuktikan adanya Allah, Al-Farabi mengemukakan dalil yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Adapun wujud adalah wujudnya tidak boleh tidak harus ada dengan sendirinya karena naturalisasinya sendiri yang menghendaki wujudnya. Esensinya adalah tidak bisa dipisahkan dengan wujud, keluarnya adalah sama dan satu ketuhanan. Ia adalah wujud yang paling sempurna dan adanya tanpa sebab, dan wujudnya tidak terjadi karena hal lain. Ia ada selamanya dan tidak didahului oleh tiada. Jika wujud itu tidak ada, maka akan timbul kemustahilan karena wujud lain ada karena bergantung kepadanya. Wujud al-wujud inilah yang disebut dengan Allah. Yang keempat yaitu ada jiwa. Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akal ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani sebagai jasad kesatuan. Keduanya merupakan secara aisiden, artinya masing-masing keduanya mempunyai substansi yang berbeda dan binasanya jasad tidak membawa binasa pada jiwa. Jiwa manusia juga disebut dengan al-nafsi al-natiqoh, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalaqi, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad siap semuanya. Yang kelima yaitu ada politik. Pemikiran Al-Farabi lainnya yang amat sangat penting adalah tentang politik yang dia tuangkan dalam dua karyanya yaitu Al-Siyasah Al-Madaniyah atau pemerintahan politik dan Aro Al-Madinah Al-Fadilah, pendapat-pendapat tentang negara utama. Banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh. Yang paling penting dalam tubuh manusia adalah kepala, karena dari kepala lah yaitu adanya otak. Segala perbuatan manusia dikendalikan oleh otak. Sedangkan untuk mengendalikan kerja otak dilakukan oleh hati. Demikian juga dengan negara. Menurut Al-Farabi, yang amat sangat penting dalam negara adalah pemimpinnya atau penguasanya bersama-sama dengan bawahannya, sebagaimana halnya jantung dan organ-organ tubuh yang lebih rendah secara berturut-turut. Nah, penguasa inilah yang haruslah lebih unggul baik dalam bidang intelektual maupun moralnya di antara yang ada. Kepala negara harus mempunyai akal tingkatan ketiga atau akli mustafad agar bisa berkomunikasi dengan akal ke-10. Jika tidak ada nabi yang akan menjadi kepala negara, maka dapat digantikan oleh orang yang dianggap memiliki sifat nabi, yaitu filsuf. Yang keenam yaitu ada logika. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar karya Al-Farabi dipusatkan pada studi tentang logika. Ia mengatakan bahwa seni logika umumnya memberikan aturan-aturan yang bila diikuti dapat memberikan pemikiran yang besar yang mengarahkan manusia secara langsung kepada kebenaran dan menjauhkan dari kemaslahatan atau kesalahan-kesalahan. Menurutnya, logika mempunyai kedudukan yang mudah dimengerti, sebagaimana hubungan antara tata bahasa dengan kata-kata dan ilmu matra dengan syair. Menekankan praktik dan penggunaan aspek logika dengan menunjukkan bahwa pemahaman dapat diuji lewat aturan-aturannya, sebagaimana dimensi volume dan massa ditentukan oleh ukuran. Alhamdulillah, materi demi materi telah kami sampaikan.
maaf apabila banyak kesalahan dan salah-salah kata dari penyampaian kami. Semoga materi yang tadi kami sampaikan akan mendapatkan atau menambah wawasan ilmu bagi kita semua. Mungkin sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.